Shalom guys, kesaksian dikit ya, dikit aja. Beberapa waktu belakangan ini sebagai seorang pastor, aku digoncangkan dalam masalah keuangan. Ada beberapa orang yang butuh bantuan untuk ditolong. Jumlahnya cukup besar guys, sehingga aku pontang-panting menyelesaikannya. Lalu muncullah ada beberapa masalah yang sebetulnya nggak butuh pertolongan, tapi ada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan gitu saya. Tidak terlalu emergensi gitu. Tetapi hal ini menyangkut kehormatan gereja. Sehingga aku harus menutupnya guys. Pontang-panting aku mencari uangnya. Akhirnya kami menjual beberapa aset yang nilainya cukup besar guys. Itu nolnya itu rodanya truk kontainer itu guys. Gitu. Sehingga habislah aset yang selama ini kami pelihara. Cuman ada beberapa yang kami pakai aja. Guys. Dan jumlahnya cukup besar itu guys. Oh. Tapi ada beberapa pertolongan yang datang. Ada beberapa teman yang datang. Namun dibalik semua peristiwa ini. Aku menjadi orang yang lain guys. Aku menjadi seorang penakut yang luar biasa takutnya. Terkadang itu. Sampai satu titik terendah dalam hidupku. Mandi aja takut guys. Ketemu TV acara berita tentang orang bermasalah, takut aku. Keluar takut. Lihat mobil sendiri takut. Semua takut guys. Mencengkeram banget ketakutanku itu di dalam batinku. Tetapi Tuhan tetap memberi kekuatan. Karena aku memutuskan bahwa kita semua juga bersama teman-teman pelayanan. Bahwa harus ditolong. Kita selesaikan. Peristiwa itu luar biasa guys. Gitu. Menjadi luar biasa karena itu ketakutan banget. Padahal Tuhan itu menolong, memberi kekuatan, dan Tuhan itu pertolongannya itu tetap hidup berjalan dengan damai sejahtera, dengan baik, tidak mengurangi apapun, termasuk pemeliharaan Tuhan, makan, minum, keberadaan kami. Cuman karena aku sendiri yang ketakutan luar biasa membuat aku itu, karena berlandaskan ketakutan itu, membuat diriku itu menjadi orang yang sengsara. Gitu. Salah satunya memiskinkan diri, lalu mengurung diri, mengurangi kegiatan, dan sebagainya. Sehingga aku hidup di dalam penjara, guys. Penjara ketakutan tuh. Kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, semua itu takut aku. Cuman satu, aku nggak takut. Ketika aku melayani dan ketika aku berdoa. Tetapi di dalam ketakutanku selama kurang lebih beberapa bulan ini, Allah itu nyata dalam hidupku, guys. Berjumpa muka dengan suara, keberadaan Tuhan, lalu penyataan Tuhan. Semua Tuhan itu nyata dalam hidupku guys. Tetapi itu tidak membebaskan aku dari belenggu ketakutan. Akhirnya berjalan beberapa waktu aku ini sadar. Kenapa aku jadi menjadi orang yang lain? Di mana gagah perkasanya Allah? Aku menjadi manusia yang paling kecil di bumi, paling mudah dianiaya, paling takut, mudah ditenggelamkan orang, mudah dibunuh, mudah sesuatu yang sangat rentan seperti orang setiap saat aku ini gampang aja dilukai dan sebagainya. Membuat aku ketakutan dalam segala masalah itu takut luar biasa. Belum pernah dalam kehidupanku seperti ini. Dan ketika aku mulai sadar, aku mulai berdoa tanya, Tuhan, dari mana ketakutan ini? Kenapa? Di dalam ketakutan itu dengan berjalan waktu, masalah selesai semua, tercover, terkendalikan, terselesaikan oleh karena Tuhan dan beberapa pertolongan yang dikerjakan oleh teman-teman, saudaraku. Sehingga closingnya kemarin. Nah, hari ini aku mendapatkan sesuatu, guys. Tiba-tiba ketika aku membaca firman yang dikirimkan oleh seorang teman, seorang guru rohaniku, ya, seorang mentorku ketika pada awal aku mengikut Tuhan, yang beliau rajin mengirimkan firman Tuhan.
Aku membuka ada sebuah ayat yang dibahas oleh beliau. Lalu setelah itu aku buka di Alkitab, itu aku melihat ayat di bawahnya, guys. Yaitu Roma 8 ayat 15. Aku bacakan ya, guys. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Itu jadi rema. Tiba-tiba dek masuk di hatiku. Karena yang dibahas oleh beliau itu ayat sebelumnya, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Itu menjadi sebuah pengertian, tiba-tiba Tuhan tuh tanda kutip mengoreksi aku, guys. Tuhan bicara gini, ketika kamu menyelesaikan masalah dengan caramu, kamu tuh terjerat oleh nafsu si iblis. Dengan ketakutan kamu jual semua tanpa menunggu langkahku, tanpa menunggu pertolonganku. Walaupun aku tolong kamu, selesai masalah dengan elok, dengan indah, dengan luar biasa, guys. Tuhan selesaikan betul-betul silent dan semuanya itu berjalan dengan rapi tanpa mengganggu aktiviti pelayanan, rumah tangga, kehidupan aku pribadi, dengan istri, ya termasuk dengan anak-anak. Bahkan menimbulkan hal-hal yang positif, guys. Gitu. Kesepakatan suami istri, kesepakatan satu keluarga, suami istri dengan anak, itu meningkat tajam. Lalu terlihat bagaimana pribadi anak-anakku yang bisa menerima segala sesuatunya dengan mudah dan mereka menyesuaikan diri, terlihat baik semuanya. Gitu. Tetapi situasi itu mencengkeram kayak danger, bahaya, darurat gitu, guys. Tapi berjalan waktu aku tuh mulai akal sehatku balik. Loh kenapa kok begini? Padahal semua itu peristiwanya berjalannya waktu tidak seperti aku pikirkan. Nah, ternyata iblis menjerat kita dengan roh perbudakan, guys. Karena aku tidak dipimpin oleh roh Allah untuk menyelesaikannya. Memang ketika peristiwa itu datang dengan ketakutan, aku ini langsung mengambil langkah memakai caraku, guys. Tuhan beri pengertian itu. Kenapa kamu ketakutan demikian sangat tidak seperti kamu yang dahulu yang aku bentuk, aku berikan roh keperkasaan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Gitu. Suatu tunas akan tumbuh. Gitu. Lalu salah satunya roh hikmat, pengertian, roh keperkasaan. Kenapa bisa hilang? Karena kamu jalan sendiri, nggak nunggu aku. Memang aku berdoa, tapi nggak menunggu. Aku langsung melangkah meminta pertolongan manusia. Di situ aku mengalami kecelakaan, guys. Wah, banyak benturan. Banyak hal yang tidak enak, tidak baik aku terima. Walaupun Allah menolong ketika kita kalau diumpamakan kecebur sumur, sumur pikiran kita. Allah itu mengulurkan tangan, guys. Dia tolong keluarkan kita. Kalau kita keledai itu diisi pasir, sumurnya berjalannya lambat. Karena diisi pasir, keledai itu dengan minjak pasir lama-lama keluar dari sumur. Keledai nggak bisa diangkat, guys. Beda kalau manusia. Sehingga berjalan waktu beberapa bulan, baru aku terangkat, guys. Setelah masalah selesai, dengan caraku, ya. Tapi ada sebagian cara Tuhan. Di situ ketika cara Tuhan, jadi detailnya begini, guys. Ada dua perkara yang aku selesaikan. Satu perkara dengan caraku, aku mengandung kerugian, lalu mengandung benturan, aku dianiaya, aku dikatain, dan sebagainya. Down aku, guys. Dengan orang-orang pilihan Allah sendiri. Gitu. Tapi di sana aku tidak mau sakit hati, karena aku tahu orang-orang itu mengasihi aku. Persis peristiwanya Ayub dengan 3 orang sahabatnya. Gitu. Habis aku, guys. Habis. Tapi peristiwa kedua, Allah sengaja buat jalan itu buntu. Sehingga Allah mengirimkan seorang penolong, gitu guys. Ya, rekan pelayanan yang menyelesaikannya, memang dia ahli di bidang itu. Ternyata setelah dikupas, keadaan malah menjadi berbalik, guys. Selesai dengan luar biasa tanpa aku menerima tekanan apapun. Jadi dua peristiwa itu bebas, yang satu menimbulkan luka, yang satunya enggak menimbulkan luka. Karena yang satu aku diizinkan Tuhan jalan sendiri, yang kedua
diizinkan Tuhan, dibuat Tuhan, itu buntu, guys. Sehingga aku cuma berharap bahwa, ya sudah, aku kalah lagi. Artinya, berarti aku menyerah dengan situasi. Ternyata Tuhan kirimkan seorang penolong, guys. Dan itu selesai dalam sekejap, itu. Dan selesainya manis dan elok banget, gitu loh. Semuanya dengan baik. Sehingga semuanya itu masalah udah selesai, tapi akunya belum selesai. Itu anehnya di sana, guys. Aku kena jerat perangkap roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Pagi ini aku berdoa. Semalam aku ini ngantuk banget, tidur, dibangun Tuhan nggak bisa tidur. Dan aku tahu aku jauh dari Tuhan. Lalu ada sebuah keadaan yang membuat aku tahu aku ini di luar hadirat Tuhan. Waduh, mati aku. Bingung aku, karena sekian puluh tahun aku melayani Tuhan, aku selalu berusaha menjaga hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Bukan sok rohani, guys, tetapi karena aku tahu itulah yang meluputkan aku dari segala mara bahaya, dan itulah yang membawa aku pada kehendak Tuhan yang sempurna. Yaitu ketika aku berkenan di hadapannya, aku diberikan hadirnya dia dalam hidupku, yaitu hadiratnya. Membuat aku tuh tenang, guys. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Aku jaga itu banget. Nah, tadi malam tuh betul-betul aku tuh tahu banget pribadiku, hatiku, manusia, rohku, spiritku. Aku nih keluar. Aku tuh jauh dari Tuhan dan aku tuh tahu tidak tinggal di hadirat Tuhan. Aku bangun, aku berusaha mendengarkan, guys. Mendengarkan, berusaha, lalu satu persatu sayup-sayup aku dengar. Sayup-sayup itu timbul di rohku, guys. Hatiku ada seperti suara, bayangan atau apapun. Ya suara itu ketimbang, tapi diingatkan Tuhan. Apa yang aku salah melakukannya. Singkat cerita, pada satu titik bahwa Allah berbicara jelas itu bahwa akhirnya karena aku kecewa sama Tuhan dengan situasi ini yang akhirnya tidak dapat aku bendung lagi, diriku sendiri yang bermasalah, masalah udah selesai, akunya masih terjerat roh takut, diperbudak roh takut itu. Aku kecewa, guys. Lalu aku mulai menyalahkan Allah. Setelah itu aku berdiri, akhirnya aku bangkit, aku membuat keputusan. Pokoknya Allah, kamu harus buat begini. Allah, aku nggak mau begitu. Allah, aku mulai ngatur Tuhan. Padahal di dalam panggilan Tuhan, di dalam hidupku ya, setiap orang dipanggil dengan cara berbeda, guys. Setiap orang dipanggil dengan pola berbeda, nggak bisa sama. Karena tubuh Kristus ya, beda tangan, beda kaki, guys. Itu contoh aja. Lalu aku ini dipanggil memang dari awal diajar ketaatan, ikut langkah Tuhan, gitu. Kalau boleh disimpangkan dikit, pelayanan rata-rata orang yang profetik atau diberikan kepekaan lebih, bukan itu membuat lebih mulia, lebih hebat, lebih bagus, enggak. Tetapi memang dipakai untuk diutus, guys. Pada tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu, keadaan-keadaan tertentu, di mana kita harus menyelesaikannya atau kita harus melayani dengan cara Tuhan. Orang-orang yang diutus, guys. Ditanya begitu, kalau dalam sudut pandang aku ya, eh, aku adalah orang karismatik, bukan aku pengikut karismatik yang wah keunggulan karismatik, enggak. Memang aku dari awal itu mendengar suara Tuhan, pertobatanku pun diawali dengan doa, lalu dari doa itu hasilnya nyata-nyata apa yang aku doakan itu jadi. Nanti suatu hari aku akan bawakan kesaksian-kesaksian ya yang penuh. Lalu aku berjumpa dengan kuasa-kuasa Tuhan itu luar biasa yang dipakai hamba-hamba Tuhan, dipakai secara karismatik, penyertaan kuasa roh, dan aku sendiri mengalami apa yang aku baca, apa yang aku dengar dari khotbah, apa yang aku baca di Alkitab, apa yang aku dengar dari rekaman-rekaman khotbah. Aku mengalami sendiri, guys. Sebagai contoh, aku membaca sebuah buku di mana seorang hamba Tuhan itu melakukan pengurapan dari atas mimbar dengan cara spektakuler. Ketika aku memimpin komsel di gereja di mana aku menjadi jemaat tapi melayani sebagai sekretaris komsel kalau nggak salah itu atau wakil gembala komsel gitu. Di mana Tuhan bicara ketika penutupan angkat tanganmu. Ketika doa penutup aku angkat tanganku, ketika aku membuka mata, orang-orang rebah, guys. Lah aku bingung kan aku yang ngerebahin kok.
Lalu ada satu lagi ketika Tuhan bicara, ambil koran. Ya aku ambil koran, taat. Anggap salah benar teman-teman sendiri, salah pun enggak apa-apa. Lalu bagikan koran itu. Setelah bagi koran, aku minta izin dengan ketua komsel, diizinkan. Lalu kami mulai naikin pujian. Di dalam pujian itu orang itu pelepasan, guys. Di situ aku kaget. Nah, hal-hal begini yang membuat aku ini akhirnya dibawa pada arus karismatik gitu. Bukan memilih, tapi Allah yang sudah pilih aku di bagian tubuh Kristus di sini. Nah, oleh karena tadi malam aku berdoa dalam ketidaktaatan menurut Tuhan yang sudah berlebih, Tuhan tarik hadirnya. Tuhan Tuhan tarik hadiratnya. Aku tidak tinggal hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, di situ aku semalaman berdoa, guys. Satu persatu Tuhan ngomong, yang terakhir Tuhan ngomong itu. Kamu sudah memutuskan sendiri. Kamu sudah tidak mengikuti perintahku. Dan aku ngerti, di situ aku ditarik hadiratnya, tidak hadir. Gitu. Karena aku memutuskan begini-begini, semua program aku putuskan, semua langkah putus, pokoknya aku mau yang begini, dan aku tetapkan Allah. Aku yang mengatur, aku yang memerintah Allah. Gitu. Aku diberi pengertian tuh ketika Allah berbicara. Tuh, suaranya agak gede tuh guys, biasa. Kalau udah yang penting yang salah, suaranya dia agak gede guys. Nangkep banget aku. Terus saya bilang, ya Tuhan ampuni. Aku itu nggak pingin, tetapi aku salah Tuhan. Aku ampuni. Dalam ketidakmampuan kita ya guys, tapi kita harus punya rendah hati. Aku salah Tuhan. Setelah itu aku dibiarkan tidur sejenak. Udah kamu tidur. Setelah tidur aku bangun pagi, tiba-tiba aku ngurusin pelayanan, tiba-tiba chatting-chatting, lalu masuk ke apa itu namanya, conference di WA, kita ngobrol teleconference ya. Kita di sana video call semua dengan beberapa teman, lalu aku mulai bercerita. Setelah itu aku urus untuk chatting-chatting di WhatsApp grup kami, aku mendapatkan itu. Setiap anak-anak Allah itu yang dipimpin oleh Roh Allah. Aku buka di Alkitab, aplikasi Alkitab aku klik, aku buka, aku dibawa ke ayat selanjutnya, ayat 15. Roma 8 ayat 14, Roma 8 ayat 15. Karena aku ambil itu untuk aku masukin ke chatting di grup, tiba-tiba ayat 15 yang muncul. Aku baca sebentar, keluarlah ini guys. Itu menjadi hidup bagi aku guys. Cek gitu aku. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Aku tahu beberapa firman di mana Roh Allah tidak memberikan ketakutan, tapi memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Aku tahu, tetapi ini aku nggak tahu. Padahal aku udah baca berapa kali. Di Bapak hidup, guys. Makanya kita harus baca firman. Kita harus dengar Tuhan. Nanti Tuhan kan tunjuk melalui ini, guys. Salah satu firman Allah yang hidup ini, yaitu yang tertulis. Lalu Tuhan beri pengertian. Aku ngerti salahku, guys. Ternyata segala keputusan yang aku putuskan sendiri, itu membuat aku ini hidup di dalam keputusan sendiri. Gitu. Tuhan tidak menyertainya. Dalam ketakutanku, aku ini berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi melangkah sendiri. Akhirnya aku menyelesaikan dengan caraku sendiri. Nah, di situ aku mengalami gempuran-gempuran iblis, lalu juga manusia-manusia yang tidak mengerti, guys. Bukan mereka salah, nggak mengerti cara menangani perkara, sehingga aku malah dijerumuskan lebih dalam. Malah aku merasa dunia ini runtuh, guys. Gitu. Dan Allah cuma melihat, ketika dia ditanya ya dia jawab. Jelas itu penyertaan Allah, guys. Pertolongannya ada, tetapi aku karena berjalan sendiri, tidak taat, aku menghadapi masalah, maka aku jatuh di dalam pertempuran yang tidak perlu, di mana menghantam di dalam spiritku, membuat aku terkena luka batin, terluka aku, guys. Gitu. Akhirnya aku kalah. Dihantam sana aku kalah, aku takut. Gitu, guys. Biasanya tidak seperti itu. Tuhan beri kemenangan itu, guys. Tapi kita nggak usah bicara kemenangan ya. Kita bicara tentang bagaimana Tuhan beri kemenangan, artinya pernyataan Tuhan. Nah, sampai satu titik beberapa bulan saat itu aku sadar. Lalu aku mulai berdoa dan Tuhan jawab hari ini. Dari dua peristiwa itu, yang pertama itu melukai aku. Yang kedua, aku happy ending, guys. Sehingga aku mengerti ketika Allah buka melalui firman ini.
Di mana sebelumnya aku tuh sadar ketika aku mau berangkat pelayanan ke Palangkaraya, di mana gereja kami ada di sana. Itu aku tentukan di bulan Agustus tanggal 6, guys. Minggu pertama aku perjamuan kudus, lalu aku di sana, itu beberapa saat kemudian aku pulang nengok keluarga, kan gitu, guys. Tetapi tiba-tiba Tuhan bilang, "Sabtu ini kamu berangkat." Berarti bukan Sabtu depannya lagi, tapi Sabtu ini. Hari ini hari Minggu, guys. Hari seminggu aku lagi harus berangkat. Nah, ketika aku mendengarkan suara itu, penyataan itu, tiba-tiba hatiku tuh menjadi tenang, hangat, lalu damai gitu. Nggak ada lagi roh ketakutan, guys. Nah, dari sana itu mulai terbuka pintu-pintu pengajaran Allah. Bahwa aku sadar, loh kok anget ya? Kok nggak ada ketakutan ya? Padahal kalau situasi sih keadaan tidak menunggu banget kayak dulu, guys. Di mana aku bisa dengan bebas eh, pergi kemana aja dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Kalau ini belum melihat, guys. Tetapi Tuhan tentukan waktunya aku harus berangkat. Tapi kok damai hatiku, hangat rohku. Jadi aku bilang, ya udah berangkat. Aku beri kabar teman-teman pelayanan, aku beri kabar teman-teman yang di sana bahwa aku akan datang untuk tanggal sekian, yaitu hari Sabtu atau hari Minggu, guys, di minggu yang depan ini. Setelah itu aku mendapatkan firman ini, sehingga firman ini boleh aku sandingkan dengan yang namanya aku dapatkan tadi, gitu. Lalu aku mulai merenung, lalu aku mau melakukan keputusan, di mana Yesus bicara, barang siapa mendengarkan firman, tetapi tidak melakukannya, sama dia dengan membangun di atas pasir, di mana hujan badai akan menghancurkannya. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya akan membangun di atas batu karang, di mana hujan badai tidak menggoyahkan. Tiba-tiba bangkit kekuatan, guys. Nggak mikir apa-apa. Nggak ada rasa takut. Langsung aku bilang sama teman-teman di sana, tolong siapkan ya, gini-gini. Nanti kita gini-gini. Aku minta sedikit peneguhan Tuhan di sana gini. Lalu aku bicara sama istriku, Mi, atur ini, transfer ini, Mi, ini begini. Keuangan polanya aku ubah. Awalnya enggak, saya pakai pola bertahan, guys. Dan tiba-tiba di dalam hati itu nggak ada ketakutan. Ada sedikit di pikiran aja, guys. Tapi itu cuma kayak selembar agar-agar gitu loh, guys. Tapi kayak hidup tuh kayak mantep banget, nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa kalah, nggak ada rasa dianiaya, nggak ada rasa takut nanti di jalan gimana, nggak ada. Padahal sebelum ini, selama beberapa bulan ini, aduh guys, bawa mobil itu takut, sebelum bawa mobil mikir nanti gini, semua itu dibayangi ketakutan, namanya kegagalan, kehancuran, kecelakaan, kebinasaan, musibah. Nanti kalau ada perkara, semua negatif. Ternyata guys, salah satu yang kita dapatkan pengetahuan hari ini bahwa roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut, itu adalah bayangan-bayangan negatif. Padahal Tuhan udah kasih pernyataan-pernyataan bahwa setan tuh menyerang aku di atasku tuh hitam-hitam tuh. Wah. Jadi setan tuh memang memasukkan pikiran-pikiran yang negatif untuk ke depan, guys. Yang di belakang tuh nggak inget aku nih. Walaupun firman Tuhan tuh banyak sekali yang diberikan kepadaku melalui teman-teman dimanapun berada. Termasuk melalui keluargaku sendiri, melalui istri, melalui anak-anak. Semua firman tuh bagus. Ternyata memang beberapa firman digenapi, guys. Semua Tuhan tuh bilang, semua akan berjalan dengan baik, semua akan pulih, semua akan menjadi semakin baik, semua akan begini. Itu beberapa belum digenapi ya guys, butuh waktu. Tapi beberapa digenapi. Loh ya memang persis seperti yang diucapkan si A, si B, si C. Tuntunan firman, kalau kita tidak responi dengan baik, lalu kita melakukannya, nggak bisa guys. Setiap firman yang Tuhan berikan tuh, kita mau terima nggak? Tapi kalau kita sibuk dengan pikiran kita sendiri guys, nggak bisa guys. Aku tetap terjerat, guys, dari roh ketakutan. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan bebaskan aku dari roh perbudakan, dari roh rasa takut, guys. Nah, teman-teman, biarlah kesaksianku itu beberapa bulan yang akhirnya
Tuhan tuh menyelesaikan perkara itu dengan ajaib. Sampai sekarang, sampai ke depan, semuanya clean, semua berjalan baik, rapi, malah semakin baik. Dan hebatnya Tuhan tumbuhkan hal-hal yang baik dari teman-teman, dari keluargaku sendiri. Semuanya menjadi baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, dalam kelemahanku, dalam kehancuranku, dalam aku salah memilih, aku melakukan sendiri setiap keputusan yang aku ambil di dalam ketakutanku, Allah tetap menolong aku. Allah tetap menjadi gunung batuku, Allah menjadi pelindungku. Tapi Allah izinkan untuk aku belajar. Janganlah mengandalkan diri sendiri. Janganlah mengandalkan apapun yang kita miliki. Andalkan Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan membersihkannya, melenyapkan semua sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan membangun kembali. Akhirnya kehilanganku semuanya kembali kok. Bahkan lebih baik, guys. Sehingga kesaksian ini menjadi indah bagi Tuhan. Bagi kita semua, khususnya untuk diriku. Sehingga aku boleh melihat sungguh Tuhan itu baik. Nyata pertolongannya. Sehingga kita jangan mengandalkan diri sendiri termasuk apa yang kita miliki. Andalkan Tuhan. Di situ pertolongan Tuhan nyata. Tuhan ada setiap langkah kita. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Gitu. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Baik, mari kita semua lebih mengandalkan Tuhan. Walaupun kita bergaul karib, terkadang kita tersandung dalam ketakutan kita. Seperti Petrus yang melarang Yesus untuk masuk ke panggilannya, yaitu mati di kayu salib. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.